Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apa Faisal Ramadan beserta teman saya. Igede Prayipta Garendra Pasupati. Ya, di sini saya akan mempresentasikan analisis top-down approach. Apa sih analisis top-down approach? Analisis top-down approach yaitu analisis terhadap berbagai variabel variabel ekonomi makro dalam melakukan analisis penilaian saham dan membuat keputusan alokasi investasi. Apa sih objek penelitian dalam analisis top-down approach ini? Yaitu perusahaan Apple. Perusahaan Apple itu berasal dari Amerika Serikat. Kenapa saya menganalisis perusahaan ini? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan blue chip yang banyak diburu oleh investor. Oke, next. Nah, dalam analisis top-down approach itu ada tiga variabel yang biasa kita analisis. Yang pertama yaitu ada makroekonomi, yang kedua ada analisis industri dan yang ketiga adalah analisis perusahaan. Yang pertama ada makroekonomi. Dalam makroekonomi ini biasa kita menganalisis dari PDB, dari tingkat inflasi, dari tingkat suku bunga, dari kursnya, angka defisitnya seperti apa, investasi swasta, hingga neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, untuk perusahaan Apple ini, karena perusahaan berasal dari Amerika Serikat, menurut Bureau of Economic Analysis atau BEI, produk domestik bruto AS Amerika Serikat meningkat 5,2% pada kuartal ketiga 2023. Setelah meningkat 2,1% pada kuartal kedua, inflasi tahunan yang mengukur kenaikan harga konsumen mencapai 6,5% pada Desember tahun 2022. Federal Reserve menaikkan suku bunga 7 kali pada tahun 2022 dan sekali lagi pada 1 Februari 2023 untuk menekan inflasi, meningkatkan tingkat target dari mendekati 0 menjadi 4,5 ke 4,75%. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu analisis industri teknologi. Apple ini seperti yang kita ketahui adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Menurut McKinsey Technology Council, industri teknologi mengalami masa pembaruan dan penemuan kembali, didorong oleh permintaan global yang kuat dan investasi pada rantai nilai yang tangguh dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal yaitu AI. AI generatif adalah salah satu tren teknologi terpenting saat ini yang memanfaatkan model dasar AI untuk menghasilkan konten, desain, dan fungsi baru secara otomatis. AI generatif berpotensi menambahkan nilai ekonomi sebesar 4,4 triliun dari kombinasi kasus penggunaan spesifik dan penggunaan yang lebih luas. Industri teknologi juga memanfaatkan kemajuan digital untuk mendukung inovasi dan transformasi di industri lain seperti real estate, manufaktur, dan retail. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis perusahaan dari Apple itu sendiri. Apple adalah perusahaan teknologi terbesar dan paling menguntungkan di dunia, dengan valuasi pasar lebih dari 3 triliun pada 30 Juni 2023. Pendapatan tahunan Apple pada tahun fiskal adalah eh, di tahun 2022 adalah 3,934,32 miliar US dollar atau meningkat 8% dari tahun sebelumnya. iPhone masih menjadi produk utama Apple, menyumbang 53% dari total pendapatan pada kuartal keempat 2021. Namun, Apple juga mengembangkan bisnis lainnya, seperti Mac, iPad, wearables, home and accessories, dan service, yang mencakup iMessage, FaceTime, Apple Maps, dan lain-lain. Apple juga terus berinvestasi pada penelitian dan pengembangan dengan menghabiskan 26 miliar US dollar pada tahun 2022 atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Apple menghadapi persaingan ketat dari perusahaan teknologi lain seperti Samsung, Huawei, Google, Microsoft, dan Amazon di berbagai segmen pasar.
rasio probabilitas. Rasio rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memastikan laba dari penjualan aset dan asetnya. Yang pertama adalah gross profit margin, persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya barang yang dijual. Rasio ini meningkat 43,31% pada 2022 menjadi 44,13 pada 2023. Selanjutnya ada operating profit margin, persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional. Rasio ini menurun sedikit dari 30,29% pada 2022 menjadi 29,82% pada 2023. Selanjutnya ada net profit margin, persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, termasuk pajak dan bunga. Rasio ini tetap stabil di 25,31% pada 2022 dan 2023. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, persentase laba bersih yang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini menurun dari 196,96% pada 2022 menjadi 156,08% pada 2023. Terus ada return on asset atau ROA, persentase laba bersih yang dibagi dengan total aset. Rasio ini menurun sedikit dari 28,29% pada 2022 menjadi 27,51 pada 2023. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Yang pertama ada debt to equity. Debt to equity ratio, persentase total utang yang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini meningkat dari 2,37% pada 2022 menjadi 2,54 pada 2023. Ini adalah interest coverage ratio atau presentasi laba operasi yang dibagi dengan beban bunga. Rasio ini menurun dari 18,64 pada 2022 menjadi 16,76 pada 2023. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio, persentase aset lancar yang dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini menurun dari 1,14 pada 2022 menjadi 1,09 pada 2023. Selanjutnya ada quick ratio, persentase aset lancar yang dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini menurun dari 0,88 pada 2022 menjadi 0,84 pada 2023. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi acuan bagi kalian calon investor atau bahkan investor yang ingin menanamkan sahamnya di perusahaan Apple. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.